Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Mama Nasya Raffania. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang prinsip pemberian obat. So, untuk perawat atau calon perawat profesional, jangan di skip ya videonya, tonton terus. Oke teman-teman, sebelum kita membahas tentang 7 prinsip pemberian obat, kita harus tahu dulu apa sih itu obat. Jadi, obat adalah substansi yang diberikan kepada manusia sebagai bentuk pencegahan, perawatan, dan pengobatan yang diberikan untuk berbagai gangguan yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, obat ini bekerja sesuai proses kimiawi melalui reaksi obat. Selanjutnya, apa sih itu reaksi obat? Jadi reaksi obat itu ada 4. Yang pertama adalah overdosis, yang kedua efek samping, yang ketiga efek sekunder, dan yang terakhir adalah interaksi obat. Oke teman-teman, jadi reaksi obat yang pertama adalah overdosis. Teman-teman pasti pernah dengar kata-kata overdosis. Jadi, overdosis adalah reaksi yang secara langsung berhubungan dengan pemberian dosis yang berlebihan. Contohnya, ketika kita mengkonsumsi obat secara berlebihan atau melebihi dosis yang dianjurkan oleh dokter atau perawat. Lanjut ke interaksi obat yang kedua, yaitu efek samping. Jadi, efek samping adalah suatu efek farmakologis dari suatu obat yang tidak diinginkan, tetapi juga tidak dapat dihindari. Contohnya saja, biasa di belakang kemasan obat, contohnya obat batuk ya, biasanya tertulis efek sampingnya itu dapat memberikan rasa ngantuk. Lanjut ke reaksi obat yang ketiga, yaitu efek sekunder. Nah, efek sekunder di sini adalah reaksi farmakologis yang berkaitan dengan efek farmakologis primer dari suatu obat. Lanjut ke reaksi obat yang keempat, yaitu interaksi obat. Nah, interaksi obat ini adalah efek dari satu obat yang dapat mempengaruhi respon dari obat-obatan yang lain. Jadi, interaksi obat ini bisa terjadi ketika seseorang atau si pasien mengkonsumsi lebih dari satu obat. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi reaksi obat. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi reaksi obat. Yang pertama adalah absorpsi obat. Yang kedua, distribusi obat. Yang ketiga, metabolisme obat. Dan yang terakhir adalah ekskresi obat. Ayo kita bahas satu-satu. Jadi, faktor yang mempengaruhi reaksi obat tadi kan ada 4. Yang pertama adalah absorpsi. Jadi, absorpsi adalah penyerapan atau masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam jaringan atau target yang dituju. Jadi, faktor yang kedua adalah distribusi atau penyebaran. Jadi, faktor yang ketiga yaitu metabolisme. Jadi, metabolisme di sini adalah proses kimia yang mengubah bentuk aslinya menjadi bentuk yang dapat larut sehingga mudah atau dapat diekskresikan. Faktor yang keempat yaitu ekskresi, di mana di sini merupakan proses membuang metabolit dari tubuh melalui sistem urinaria dan sistem digestif. Lanjut ke reaksi obat dalam tubuh. Jadi reaksi obat dalam tubuh itu ada 2, yaitu reaksi efek terapeutik dan efek samping. Kita bahas satu-satu ya. Efek terapeutik adalah efek yang kita inginkan atau sesuai dengan yang kita harapkan. Contohnya saja ketika kita mengkonsumsi obat sakit kepala. Nah, otomatis yang kita harapkan adalah sakit kepala atau nyeri yang terjadi pada kepala kita itu bisa sembuh.
Nah, itu adalah efek terapeutik. Sedangkan efek samping, misalnya saja, contohnya tadi ya, ketika kita mengkonsumsi obat batuk, efek sampingnya dapat menyebabkan rasa kantuk. Rasa kantuk kan kita tidak harapkan, terlebih lagi ketika kita sedang bekerja. Nah, lalu kita mengkonsumsi obat batuk, itu dapat menyebabkan rasa kantuk. Otomatis pekerjaan kita menjadi terhambat atau terganggu. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip pemberian obat. 7 benar. Jadi prinsip pemberian obat ada 7. Yang pertama adalah 7 benar. Yang pertama adalah benar pasien. Yang kedua adalah benar obat. Yang ketiga adalah benar dosis. Yang keempat adalah benar rute atau cara. Yang kelima, benar waktu pemberian. Yang keenam, benar pendokumentasian. Dan yang terakhir adalah benar informasi. Jadi prinsip yang pertama atau benar pasien, sebelum memberikan obat kepada pasien, jadi harus ditanyakan dulu identitas pasien, periksa kembali identitas pasien, tanyakan apakah sudah benar. Kemudian apabila pasien tidak mampu merespon secara verbal, lakukan secara non-verbal, misalnya saja mengganggu. Prinsip pemberian obat yang kedua yaitu benar obat. Jadi sebelum kita memberikan obat kepada pasien, label obat atau label pada botol obat itu harus diperiksa sebanyak 3 kali. Dan pada saat perawat memberikan obat kepada pasien, perawat itu harus mengetahui apa tujuan pemberian obat tersebut, mengingat nama obat tersebut, dan cara kerja obat tersebut. Prinsip yang ketiga adalah benar dosis. Jadi perawat di sini harus menghitung secara akurat dosis yang akan diberikan kepada pasien dengan mempertimbangkan permintaan obat sesuai yang diresepkan atau yang diminta, dan yang kedua adalah berat badan pasien. Nah, benar atau prinsip yang keempat adalah benar rute atau cara pemberian. Jadi, rute atau cara pemberian ini sangat penting karena dapat mempengaruhi absorpsi obat secara tepat. Rute atau cara pemberian obat yang paling sering digunakan adalah melalui oral atau mulut. Nah, faktor yang mempengaruhi rute atau cara pemberian obat di sini biasanya dilihat dari keadaan umum pasien. Nah, prinsip yang kelima atau benar yang kelima adalah benar waktu pemberian. Kenapa benar waktu pemberian ini sangat penting? Karena efektivitas benar waktu pemberian itu sangat mempengaruhi efektivitas, khususnya bagi obat yang efektivitasnya tergantung untuk mempertahankan kadar darah yang memadai, maka obat tersebut harus diberikan pada waktu yang tepat. Waktu pemberian obat contohnya misalnya saja 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Prinsip yang keenam atau benar yang keenam adalah benar pendokumentasian. Jadi tugas perawat di sini, perawat harus mencatat informasi atau mencatat ketika telah memberikan obat kepada pasien, nama obatnya, dosisnya, waktu pemberiannya, tanggalnya, dan reaksi yang terjadi ketika atau setelah diberikan obat. Prinsip yang ketujuh atau benar yang ketujuh adalah benar informasi. Jadi klien di sini berhak mengetahui informasi terkait dengan obat yang akan diberikan kepada pasien. Oke teman-teman, itulah tadi prinsip pemberian obat. Untuk teman-teman calon perawat profesional, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.